Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari 12 zodiak ya. Sekali lagi dari 12 zodiak ya. Yang dimana nanti saya akan memprediksi ya, ataupun dengan terawangan saya nanti akan saya pilih ya 6 zodiak yang energinya muncul ya, kira-kira seperti itu ya. Dengan tema ya 6 zodiak yang di bulan Juli, insya Allah ya kemungkinan besar doa apa yang menjadi keinginan itu bisa terkabul ya, bisa ditangkap ya. Sekali lagi 6 zodiak energinya terkuat yang akan muncul nantinya seperti apa ya setelah saya terawang. Dan 6 zodiak itu insya Allah ya kemungkinan berpeluang besar apa yang menjadi doa-doanya kemarin-kemarin itu bisa terwujud di bulan Juli ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saya shuffle ya, tadi sudah saya tarik energinya ya. Oke, saya shuffle dulu sobat ya. Maaf lompat semua sobat. Untuk 6 zodiak ya. Oke ya, tetap saya ciri-ciri orangnya dulu sobat ya. Mungkin 4 dulu sobat ya, 4 zodiak dulu ya, karena mejanya ini tidak cukup ya, mohon maaf ya, nanti yang 2 habis dibacakan 4 ini ya. Sekali lagi ya sobat ya, untuk 6 zodiak ya yang insya Allah berdoanya berpeluang besar akan terkabul di bulan Juli ya. Oke, sekali lagi ya, ini bersifat general reading ya sobat ya. Seperti biasa saya sering membicarakan apapun yang saya tampilkan ya di konten saya di channel Ruang Batin itu semua bersifat yang pertama bersifat general reading ya, yang kedua bersifat prediksi ya sobat ya. Yang saya tembak zodiak kalian ya, ketika itu resonat ya alhamdulillah ya, ketika itu tidak resonat ya berarti zodiaknya tepat, orangnya ya bukan kalian ya, tetapi yang mempunyai persamaan zodiak, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Mohon dimaklumi ya, karena ini juga bersifat general reading ya, semoga akan bisa mengena, itu harapan saya, mengena sama kalian, mengena zodiaknya juga mengena sama pribadi orangnya juga, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya buka langsung kartu yang pertama ya, ini ya ciri-ciri orangnya ya. Ya di sini kartu pertama ya, kartu pertama muncul 4 cup ya sobat ya. Ini muncul 4 cup ya, 3 cup berdiri ya, maksud saya 3 cup di depannya orang yang duduk ya. Yang 1 cup ini keluar dari awan, terus di sini ada desan ya, desan anak kecil naik kuda sama matahari terbit ya. Dan kartu terakhir ada Three of Cup ya, 3 wanita sedang berpesta ya, kira-kira seperti itu ya. Ini mengangkat cup semua ya. Oke, untuk zodiak pertama, ini orangnya ya, ciri-cirinya apa ya, istilahnya itu dia pekerja keras ya. Mohon disimak sobat ya, biar tidak salah paham ya. Ini orangnya ya, kategori ataupun istilahnya ciri-ciri ya, ataupun tipikalnya orang ini kelihatannya suka bekerja keras ya, sekali lagi pekerja keras ya, tanpa mengenal lelah ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi apapun itu yang dia inginkan, dia memacu semangatnya ya sobat ya.
dalam kehidupan ya. Di sini juga kelihatannya orang ini kelihatannya juga rada apa ya, istilahnya itu bisa dikatakan pendiam ya, jadi tidak banyak omong tetapi banyak kerja di sini ya orangnya ya. Terus ya untuk kartu kedua The Sun ya. Di sini orangnya juga terlihat ceria ya, biarpun tidak terlalu ceria-ceria amat ya. Di sini saya menangkap energinya, ataupun kalau saya istilahnya terawang itu di sini memang orangnya ceria tetapi tidak tidak terlalu ceria-ceria amat sobatnya. Di sini dia pandai menempatkan posisi ya. Mungkin dalam arti sebuah apa ya istilahnya pembicaraan mungkin ya, dia tahu ya kalau dia itu berbicara sama siapa-siapa itu tahu ya. Jadi benar-benar ada suatu apa ya istilahnya suatu perbedaan dalam hal kebaikan ya, kira-kira seperti itu ya. Semisal ya dia bicara sama orang biasa ataupun istilahnya sama orang-orang yang istilahnya apa ya yang beragama itu jelas dibedakan ya, dia tahu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia lebih menghormati ya, kira-kira seperti itu. Untuk yang kartu ketiga ya, sekali lagi saya apa istilahnya saya bicarakan di sini tetap ya, dia orangnya itu ceria sepertinya, tetap dia kalau istilahnya berkumpul sama teman-teman ya, sepertinya dia di sini kelihatannya itu tidak tegaan juga ya, dia selalu ingin berbagi apa yang dia punya ya, terkadang itu dibagi-bagikan ya, yang penting dia senang, yang penting temannya senang, kira-kira seperti itu. Jadi dia di sini tuh kalau punya apa-apa itu tidak mau dimakan sendiri ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau ada sesuatu teman-temannya ya ataupun orang terdekatnya itu mesti ditawarin ya, kalau bisa ya apa istilahnya tuh maunya itu dimakan bersama, kira-kira seperti itu ya. Jadi orang ini tipikalnya hampir tidak ada kesedihan sobat ya, orang ini ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ya mungkin punya kesedihan tetapi di sini ya tidak terlalu diperlihatkan, khusus orang ini ya selalu tidak diperlihatkan. Jadi yang diperlihatkan itu selalu rasa ceria, biarpun dia mengalami sedih itu tidak terlalu diperlihatkan ya. Sekali lagi dia juga pekerja keras, tidak mengenal capek ya, istilahnya seperti itu. Selalu pemikirannya itu inginnya berkembang ya sobat ya, berkembang juga. Terkadang sedikit pemalu ya orangnya ya, kalau tidak kenal itu mungkin dia rada pemalu, tetapi kalau dia kenal ya dia fair ya, orangnya ramah tamah juga ya. Oke ya, ini saya deteksi ya, kira-kira langsung saya deteksi saja sobat ya. Kira-kira ini masuk zodiak yang mana ya? Bismillah. Mantap ya, ini kalau saya deteksi ini masuk zodiak Taurus ya. Selamat untuk zodiak Taurus ya, insya Allah kemungkinan besar ya, peluang besar ya, yang saya katakan insya Allah peluang besar ya. Doa yang selama ini kalian harapkan, yang kalian inginkan, yang setiap hari kalian lantunkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam hati itu, kalian terbesit doa-doa apa yang terbaik, insya Allah peluang besar akan terkabul di bulan Juli ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Masuk di bulan Juli ini sampai akhir ya, itu kemungkinan besar doa kalian bisa tercapai ya, terwujudnya. Di sini kalau saya tangkap aura ya, sekalian aura ya. Di sini kalau saya tangkap aura kalian di sini muncul suatu kuning ya, muncul suatu kuning. Artinya apa ya istilahnya, kalian juga di samping istilahnya mudah mengenal, kalau istilahnya kalau sudah kenal itu kalian mudah beradaptasi, ramah tamah. Terus kalian di sini kelihatannya kalau diajak berbicara itu juga nyambung juga ya, itu menunjukkan salah satu dari aura kuning. Kalau diajak berbicara itu kalian diam ya,
tidak banyak bicara, tetapi kalian nyambung apa yang dikatakan seseorang itu kalian paham ya, kira-kira seperti itu ya. Andai kata pun paham itu di sini kelihatannya kalau saya tangkap energinya itu jarang mau diungkap ya, mungkin cuma dipendam dalam hati ya, mungkin 1-2 kata saja kalau dia berbicara, seandainya itu pun dia mengerti, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi dia juga tipe kalau pemikir juga ya, bagus ini ya, selalu ingin membuat kemajuan. Auranya terdeteksi di sini warna kuning, artinya dia juga punya istilahnya suka dalam hal-hal spiritual ataupun hal-hal mistis ya, terkadang dia suka ya di sini ya. Oke, saya tutup ya untuk Taurus ya. Kartu kedua saya buka ya. Ini kartu kedua ada 10 tongkat sobat ya, di bawah seseorang ya. Terus ini ada Ace of Cup ya, tangan keluar dari awan memegang cup besar sama merpati. Di sini ada Queen of Pentacle, ratu duduk ya, sedang melihat dan membawa koin ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, di sini orang yang mempunyai zodiak kedua ini pada prinsipnya dalam kehidupan ini kelihatannya banyak beban yang menghantam ya sobat ya, banyak situasi permasalahan yang sering menghantam di dalam kehidupannya ya, di orang yang kedua ini. Tetapi dia kelihatannya juga mampu ya, mampu untuk berjuang bagaimanapun juga yang dia rasakan, entah itu sakit hati, entah itu capek, entah itu kualan. Di sini kelihatannya dia masih penuh perjuangan ya, karena menginginkan suatu kehidupan yang layak ya, di sini ya, kelihatannya seperti itu ya. Oke, di kartu kedua ada Ace of Cup ya, artinya di sini dia juga punya prinsip ya, ketika saya dihantam masalah, saya mau berjuang, insya Allah Sang Maha Pencipta bisa memberikan saya sukses, itu dalam hatinya dia. Jadi perjuangannya di sini itu bisa dikatakan begitu berat, juga terkadang dalam hatinya itu selalu mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang bagaimana menurut dia itu suatu saat pasti akan berhasil, biarpun saya selama ini masih sengsara dulu, kira-kira seperti itu ya. Ini yang di kartu nomor 2 ya, di bekalnya ya, Ace of Cup ya. Dia juga di sini istilahnya penyayang sobat ya, penyayang sama semuanya ya, bisa dikatakan pasangan ya, keluarga, teman dekat ataupun lingkungan masyarakat. Dia cinta damai ya, dia juga kalau ngomong tidak mau berbelit-belit ya, apa adanya. Kalau dia punya juga tidak pelit, dan dia tidak egois juga. Orangnya dia tidak egois sobat ya, apapun saran dari luar ya, dia mau terima, kira-kira seperti itu ya. Di sini ada Queen of Pentacle sobat ya, dimana antara kadang dia istilahnya tipikalnya itu moodnya juga kurang stabil ya, terkadang kesedihan itu begitu melanda dia murung ya, ataupun merenung ya. Terkadang jika pun ada suatu kebahagiaan dia bisa ceria ya, kira-kira seperti itu. Di sini kelihatannya dia istilahnya kalau mempunyai sesuatu barang itu dia ini menjaga sobat ya, istilahnya itu seperti itu. Jadi tidak mau adanya mungkin kehilangan ataupun kerusakan, kira-kira seperti itu. Jadi di sini benar-benar istilahnya eman ya, kalau dia memiliki barang itu benar-benar dijaga dengan teliti, jangan sampai ada kerusakan, kira-kira seperti itu. Dan di sini juga tipikalnya orangnya pemikir ya, dia tidak mau mengambil keputusan jangka pendek, kira-kira seperti itu. Jadi pemikirannya itu panjang, jadi apapun yang dikerjakan ya, atau apapun yang diinginkan, dia selalu berpikir panjang ya, mengedepankan jika saya kerjakan apa untungnya, jika tidak saya kerjakan apa ruginya, kira-kira seperti itu. Juga di sini kelihatannya orang ini sedikit penuh rasa bimbang sobat ya. Jadi seperti yang saya bilang, moodnya kadang tidak stabil, itu akan berpengaruh sama keyakinan dia. Terkadang dia mempunyai rasa bimbang yang lumayan kuat ya di sini ya. Jadi terkadang kalau dia memilih sesuatu di sini, kelihatannya dia mudah bimbang sobat. Ketika memilih A, mau diambil, hatinya sudah goncang, ingin yang B, kira-kira seperti itu ya. Sebentar aja, saya kok mendengar suara seperti tangisan di sini.
kenapa ya ini kalian kelihatannya seperti perempuan ya, ada yang menangis ya. Ini jelas ya, saya tangkap ya, adanya sesuatu kekecewaan berat ya, adanya suatu tetesan air mata di sini. Saya melihat juga, saya juga mendengar adanya suatu tangisan di sini. Terlihat gendernya perempuan sobat ya. Ini untuk yang ketangkap di nomor 2 ya. Ini kenapa yang menangis ya, kelihatannya seperti ya, kalau saya lihat ini ya, bentar sobat ya, saya cek lebih dalam ya. Kelihatannya di sini dipatah hatikan sobat ya. Ini kalau saya lihat tadi sepertinya kelihatannya ditinggal ya ini ya sama pasangannya ya. Jadi dia menangis di sini ya. Ini jelas ya sobat, kasihan ya ini ya. Jelas ya, betul-betul ya, saya tidak istilahnya tidak membuat-buat ya supaya channel saya seperti apa, enggak. Ini memang kenyataan sobat ya. Ini suara tangisan ya, saya tangkap ya. Ini kelihatannya perempuan ditinggal ini kayaknya ya, ditinggal sama pasangannya ya di sini, sampai dia menangis ya di sini ya. Ya mungkin apa ya istilahnya tuh, ada sesuatu konflik yang tidak disengaja ini kelihatannya ya. Oke ya, seperti itu ya orang ini ya. Oke, sebentar ya sobat ya. Oke ya, di sini kelihatannya zodiak Libra ya sobat ya. Oh kenapa ya ini ya sama Libra ini, seperti ada yang menangis ini ya. Ini sosok maaf, bukan sosok ya, ini zodiak Libra maksud saya ya. Ada kesedihan yang mendalam di sini ya Libra ya. Energinya masuk ke tangkap saya sobat ya. Oke ya, ya yang jelas tetap apa ya istilahnya tuh, tetap sabar ya sahabat ya. Untuk zodiak Libra ini tetap sabar ya, apapun itu, jika pun memang benar ada sesuatu yang apa ya istilahnya, yang memang yang saya katakan ini tepat ya, ataupun kalian secara tidak langsung mungkin melihat channel saya dan itu tuh terjadi sama kalian, silakan komen, tidak masalah sahabat. Karena jelas ya di sini adanya suatu tangisannya, dan itu mengenai zodiak Libra ya di sini. Padahal di sini saya mendeteksi itu nantinya akan terwujud ya masalah doa-doa kalian ya. Tetap sabar ya, tetap kuatkan hati ya untuk zodiak Libra ya di sini ya. Oke ya. Untuk yang ketiga sobat ya, kenapa ada tangisan ya? Oke lanjut. Untuk zodiak ketiga ya. Ini yang pertama ada 10 cup ya sobat ya. Ada 10 cup sama satu keluarga sama anak-anaknya juga ini. Yang kedua di sini ada Knight of Cup ya, satria, bisa dikatakan prajurit lah ya. Prajurit naik kuda sedang membawa cup. Kartu terakhir ada The Tower ya. Ujungnya itu tersambar petir ya, ataupun tersambar kilat, 2 orang terpelanting jatuh ya. Jadi di sini sifat ataupun bisa dikatakan tipikalnya ya, ciri-cirinya orang ini penuh semangat ya, penuh semangat dalam perjuangan, karena dia memikirkan, mungkin di sini lebih kuat memikirkan keluarganya. Dalam arti ketika saya tidak berhasil, bagaimana nanti nasib keluarga saya ataupun anak-anak saya. Di sini saya mau mengejar, sehingga ketika saya berhasil mengejar kesuksesan dalam pekerjaan, otomatis keuangan saya ya bisa dikatakan lancar. Itu dalam pemikiran dia. Di sini kuat ya energinya, dia berusaha keras ya, karena dia benar-benar fokus ya, melihat ataupun memandang dari segi
keluarga, kira-kira seperti itu ya. Seperti yang saya bilang barusan sahabat, jadi dia mengutamakan keluarganya ya. Bagaimana besok ketika mungkin memang membutuhkan biaya-biaya, intinya seperti itu. Jadi dia berpikir jangka panjang, dan dia ini istilahnya bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan orang yang pekerja keras ya, bertanggung jawab ya, kira-kira seperti itu sama keluarganya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, ini yang jelas kata-kata keluarga itu bukan keluarga orang tua ya, tetapi keluarga, satu keluarga maksud saya, dia sama pasangannya sama anak-anaknya, kira-kira seperti itu ya. Karena kan kalau kita membicarakan keluarga itu luas ya, kalau saya tidak menjelaskan kan di sini tidak ada hubungannya sama keluarga dia, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya maksud itu keluarga dalam hubungan rumah tangganya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, ini di kartu kedua ada Knight of Cup ya. Prajurit naik kuda membawa cup. Di sini orangnya juga apa istilahnya itu, terkadang kalau saya tangkap dari energinya itu terkadang pemikirannya juga lambat sobat ya di sini ya. Dia memang ada ide ya, maksud saya itu ada ide ya, cuman dalam mau menerapkan pemikirannya ya, mau menjalankan sesuatu yang sudah dipikirkan itu lambat di sini sobat ya, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi dia itu apa ya, kalau saya katakan itu tidak langsung gitu loh ya, tidak mau tas gitu ya. Orang-orang ini tipikalnya dia santai ya orangnya ya, tipikalnya dia santai ya. Juga saya tangkap di sini hatinya juga pemurah sobat ya, tidak tegaan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan dia juga tidak mau neko-neko ya istilahnya ya. Orangnya lurus ya, kalau memang apa ya istilahnya berumah tangga ataupun berkeluarga, dia tidak mau neko-neko, dia fokus ke rumah tangganya, jadi tidak mudah tergoda ataupun terayu yang lain-lainnya di sini. Jadi dia fokus tetap di masalah pekerjaan, dan fokusnya untuk bertanggung jawab sama keluarga dalam rumahnya, kira-kira seperti itu, dalam rumah tangganya. Oke, di kartu ketiga ada The Tower sobat ya. Di sini kelihatannya orang ini juga banyak ujian ya, terkadang dia apa ya, bisa dikatakan dalam lingkup lingkup masyarakat ya, yang saya katakan bukan di lingkup keluarga ya. Di sini kelihatannya banyak ujian ya orang ini seperti itu ya. Jadi banyak istilahnya sentimen, seseorang yang sentimen sama dia, seseorang yang ingin berbuat jahat dengan dia itu kayak di sini lumayan ya, lumayan banyak ya orang-orang yang tidak suka sama dia. Padahal kalau saya rasakan energinya orang ini ya hitungannya apa ya, bisa dikatakan pendiam tetapi tidak sinis sobat ya, beda ya. Orang ini pendiam, cuman mungkin lawannya ataupun lawan bicaranya ataupun orang yang memandang itu kelihatannya dia sinis ya. Maka dari itu terkadang dia juga banyak dimusuhi ya, banyak tidak disukai ya. Padahal dia itu pendiam ya, beda loh ya. Kalau orang sinis, ketika kalau orang ini sinis ya umpamanya, terus ada orang-orang yang jahatin dia, yaitu saya katakan ya gimana lagi ya, karena dia sinis kan seperti itu ya. Tetapi di sini dia itu tidak sinis sih, kalau saya lihat itu dia cenderung memang orangnya pendiam. Jadi seseorang itu mungkin banyak yang salah menangkap ya, apalagi orang yang barusan kenal, kira-kira seperti itu. Padahal di sini dia baik ya, dia juga terbuka, kalaupun ada apa-apa misalkan tanya apa sesuatu dia mau jawab baik ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini dia banyak hambatan dari orang-orang di sekitarnya ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi terkadang orang ini banyak dimusuhi ya, tetapi orang ini biarpun kenal ya, terus dia dimusuhi, dia tidak mau bersedih, dia tetap maunya bangkit, kira-kira seperti itu. Oke ya, terkadang dia apa istilahnya itu, bisa dikatakan kalau bekerja juga terkadang tidak mengukur waktu di sini sobat ya, seperti itu. Apalagi kalau dia ada kebutuhan mendesak ya, dia ini rajin kira-kira ya, kalau saya tangkap ya. Kalau saya tangkap energinya seperti itu, ketika mungkin dia terdesak ya, mungkin keuangannya, dia paling semangat dia istilahnya, biarpun
lembur ataupun sampai kerja sampai malam dibela-belain sama dia ketika memang benar-benar mendesak ya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi ya itu yang saya katakan ya, ketika tidak terlalu mendesak, pemikirannya dia ada pemikiran, tetapi seolah-olah lambat, seolah-olah itu tidak langsung gerak, seperti dia orangnya di sini. Kalau dari faktor tenaga sih saya rasa kuat ya orang ini ya, seperti itu ya. Bentar ya. Oke ya. Di sini kelihatannya orang ini mempunyai zodiak Virgo sobat ya. Ini cepat ya, reaksinya langsung muncul ya, tidak seperti apa yang pertama yang kedua ya. Langsung cepat muncul ya Virgo ini orangnya, mantap ya Virgo ya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Mungkin doa kalian, keinginan kalian, insya Allah peluang besar akan bisa terkabul di bulan Juli ini ya sobat ya. Yang penting tetap semangat sobat ya. Kita buka ya. Kartu keempat ya, ada The Emperor ya, ada Raja Tua duduk, ada The Moon sama The Devil sobat ya. Di sini untuk karakter atau tipe orang keempat atau zodiak keempat ini, dia istilahnya mempunyai kedewasaan ya, bisa menjadi pengayom ya. Sedikit kalau saya lihat orang ini ya, dari terawangan saya ini kelihatannya dia rada dermawan ya, jadi dia tidak pelit untuk membagi-bagikan uangnya, kira-kira pun tidak dikatakan uangnya banyak, tetapi ketika mungkin dia membawa uang ya, dia mau memberi sama orang yang membutuhkan, contohnya fakir miskin. Dia juga tipenya pengalah ya, selalu mengalah, tidak mau adanya keributan, juga rada keras orangnya ya, seperti itu ya. Dia benar-benar fokus ya, dan yakin apa yang dia mantap yaitu yang dia pilih, kira-kira seperti itu ya. Oke, di kartu kedua ada The Moon ya, adanya The Moon. Orang ini juga bisa dikatakan tipikalnya apa ya, istilahnya itu terkadang juga mudah berubah-ubah ya sobat ya di sini ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ketika mungkin ada dia sudah memilih sesuatu ya, terus banyak yang komen ataupun apa ya, ketika banyak yang komen entah itu pilihannya tidak cocok, dia di sini langsung berubah gitu loh ya, kira-kira seperti. Jadi juga sedikit mudah terpengaruh ya orang ini ya, kelihatannya ya, tipikalnya seperti itu. Padahal kalau saya lihat dari energi ataupun dari terawangannya, orang ini bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu tidak mau ceroboh juga ya. Tetapi di sini juga menggambarkan terkadang ya, saya bilang ya terkadang ya, minim mungkin ya, itu juga dia selalu percaya gitu sama omongannya orang ya gitu, kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah bermasyarakat, dia iya memang dia itu orangnya bermasyarakat, tidak mau menutup diri ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya ada kumpul-kumpul apa, dia selalu ikut ya, kelihatannya baik ya, seperti itu. Cuman ya itu tadi ya, apa istilahnya, bisa dikatakan juga kadang terpengaruh sama omongan orang. Oke, di kartu ketiga ada Devil ya, The Devil. Di sini kelihatannya orang ini apa ya, penuh perjuangan sobat ya. Di sini kelihatannya asmaranya lagi kacau ya, kalau saya rasakan ya. Asmaranya ini lagi kacau, banyak halangan di sini ya, banyak halangan, atau bisa dikatakan juga apa ya, ditinggal ini ya kayaknya juga ya. Tetapi terus terang kalau di sini ya, dia tidak merasakan adanya suara ataupun apa, tetapi kalau yang tadi itu jelas itu ya suaranya ya, itu loh buat Libra tadi ya, itu jelas itu ya suaranya. Ini sama ya, kelihatannya ada seseorang yang juga ditinggal, dan apa ya istilahnya, bisa dikatakan masih belum adanya kestabilan dalam hal rumah tangga, bisa ya di sini ya. Intinya asmara ya di sini. Sebentar saya teliti sobat ya, biar lebih mengena ya.
seperti itu. Ini bisa jadi pasangannya ini, kalau saya terawang ya, kalau saya lihat ini pasangannya ini kelihatannya apa ya, kena pengaruh di sini ya. Sebelum dia meninggalkan ya, dia terkena pengaruh sama orang lain, sama bisikan orang lain di sini. Oh, mantap ya. Ya. Yang jelas apa ya, yang membuat asmaranya kacau dan orang ini ditinggal ya. Makanya saya lihat kok seperti itu ya. Di sini dia merasa ditinggal ya, gitu loh. Dan orang yang meninggal itu bisa dikatakan pasangannya ya. Kalau di sini bisa dominan perempuan ya yang ditinggal ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini tiba-tiba muncul ya, seperti itu ya. Itu ditinggal sama pasangannya. Yang laki-laki ini kalau saya terawang tadi itu saya tangkap, makanya kok dia sampai meninggal itu ternyata ada seseorang ya, mungkin teman ya, sama-sama temannya itu seperti mempengaruhi gitu loh ya. Jadi perempuannya yang di sini tuh ditinggal ya, bisa ditangkap seperti itu ya. Sekali lagi ya, ini gendernya ini umum ya, bisa kalian perempuan, bisa kalian laki-laki ya, seperti itu ya. Karena kan yang saya tembak zodiak, kira-kira seperti itu. Cuman ketika memang muncul isyarat-isyarat apa ya, ya itu yang saya omongkan ya, kira-kira seperti itu ya, seperti muncul petunjuk apa ya, itu yang saya omongkan ya. Bukan berarti saya mengatakan ini tadi memang saya diperlihatkan perempuan ya, terus saya mengatakan nantinya ini untuk perempuan, bukan seperti itu ya. Apa yang muncul ya, itu yang saya sampaikan ya, bisa ditangkap ya sobat ya. Yang jelas tidak mengenal gender ya, yang penting zodiak ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini kelihatannya memang saya kasihan ya. Di sini kelihatannya orang ini ditinggal gara-gara yang laki-laki seperti ada yang bisikin ya sobat ya. Bisa dikatakan teman dekat ya, sehingga entah seperti apa dia akhirnya meninggalkan yang perempuan, kira-kira seperti itu. Jadi intinya dia sudah terkena energi negatif, energi hitam, makanya dia sudah mungkin tidak bisa mempunyai rasa kasihan lagi ya, dan dia tega ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, intinya di sini kalau saya tangkap berujung istilahnya tuh bisa dikatakan apa ya, istilahnya tuh apa ya, ending-endingnya dia ini kelihatannya berujung kurang baik juga ya di sini ya, gitu loh, berujung tragis ya, seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi asmara yang dibina kelihatannya ini lama ya, makanya itu saya tadi agak sulit menyampaikannya. Ini hubungannya ini lama banget, cuman apa ya, berakhirnya itu tragis gitu loh ya, seperti itu. Jadi kok apa ya, percaya sama omongan orang, akhirnya kok segampang itu ya dia pergi meninggalkan, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya itu tadi ya, berujungnya itu tragis. Padahal jikapun ini melihat, kalau saya tangkap ya, dari energi orang ini kelihatannya bisa dikatakan sudah lama ya, bisa dikatakan berpasangan ataupun sudah lama berumah tangga. Seharusnya kan harus ada apa ya, harus ada istilahnya itu mediasi ya, buat mendinginkannya. Tetapi kelihatannya ya itu tadi ya, kok langsung dia itu tidak mau mempertahankan, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya cek ya. Oke ya, ini orang keempat ini kelihatannya zodiak Aquarius ya sobat ya. Insya Allah ya, apa yang sudah kalian impikan, apa yang kalian doakan, baik
baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam arti kalian mengucap yang baik-baik, itu kelihatannya di sini kelihatannya doa kalian ya akan berpeluang besar terwujud ataupun terkabul di bulan Juli ya, untuk zodiak Aquarius ya sobat ya. Oke, tinggal 2 zodiak lagi ya. Ini zodiak kelima ya, ini zodiak ke-6 ya. Saya tarik 6 zodiak sobat ya. Oke, kita buka. Ini kartu pertama ada Judgment ya, ada malaikat meniup trompet. Kartu kedua Ace of Wands, kartu ketiga The Star ya. Judgment ya, ini untuk zodiak kelima ataupun orang kelima ya. Di sini kelihatannya orangnya pengertian ya sobat ya. Di sini orangnya pengertian, cinta damai juga ya. Dia lebih mengedepankan rasa kesabarannya. Ketika dia menunggu sesuatu, dia istilahnya lebih dominan bersabar ya, tidak mau terburu-buru ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini bisa dikatakan dia istilahnya itu juga tidak tegaan ya orang ini ya, kelihatannya seperti itu ya. Tetapi kelihatannya juga banyak musuhnya ya orang ini ya. Lebih tepatnya dimusuhi ya, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan orang-orang terdekatnya itu lebih banyak memusuhi dia. Ini kalau saya tangkap ya, barusan saya mendengar suara. Ini kelihatannya faktor pekerjaan ya untuk orang yang kelima ataupun zodiak kelima ya. Ini berawal dari pekerjaan ya, sehingga banyak yang memusuhi kalian di sini. Kalau dalam pekerjaan dia orangnya teliti ya. Oke, ini yang kartu kedua ada Ace of Wands ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, di samping teliti dia juga di sini istilahnya itu pemikir, bisa dikatakan pemikir yang handal ya, ya. Jadi dia itu untuk pemikiran-pemikiran itu kuat ya, tidak mudah pusing ataupun tidak mudah lelah, kira-kira seperti itu ya. Kan ada biasanya orang kalau berpikir terlalu berat, berpikir terlalu dalam ya, dia pusing ataupun dia mudah capek ataupun apa. Di sini tidak ya, di sini dia kelihatannya tidak seperti itu ya. Istilahnya biarpun dia mikir yang sulit, dia tidak mudah capek. Dan di sini adanya suatu kecerdasan yang dimiliki oleh orang ini. Yaitu tadi ya, bisa jadi dia akhirnya istilahnya banyak musuhnya, banyak yang iri, kira-kira seperti itu ya, sama orang ini ya. Oke ya. Di sini adanya The Star ya. Di sini dia juga istilahnya itu bisa menempatkan suatu posisi ya sobat ya di sini ya. Jadi bisa dikatakan dalam lingkup pertemanan ya, hampir sama seperti yang zodiak tadi saya bilang ya. Itu dia bisa menempatkan sobat ya, menempatkan posisinya dia ya, kira-kira seperti ketika dia melihat lawan bicaranya seperti apa ya, dia bisa mengimbangi, jadi tidak disamaratakan, dan kira-kira seperti itu ya. Jadi orang ini bisa dikatakan ya punya etika lah ya, kira-kira seperti itu ya. Dan dia kalau berpikir itu istilahnya tetap adanya kalau dia berpikir itu, kalau saya tangkap dari energinya ya, tetap adanya pengontrolan. Jadi dia tidak mau istilahnya berpikir itu kebablasan, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada batas-batasnya. Kan terkadang ada seseorang itu yang berpikir los ya, sampai kemana-mana. Ini tidak, ini tetap konsentrasinya dia bagus ya, selalu terjaga ya, istilahnya seperti itu ya. Di sini kelihatannya dia kalau saya rasakan energinya dia semangat ya, ibaratnya seperti kayak darah muda ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia semangat, pantang adanya suatu nyerah di sini ya, sebelum tercapai ya, di sini orang ini. Oke ya, saya cek ya.
dia juga banyak masalah ya, banyak masalah tertangkap ya. Barusan saya teliti, saya cek hubungan asmaranya juga lumayan rada gini ya. Ya tidak semua ya, cuman rada goyang ya hubungan asmara dia mau ngarep pasangan juga ya, yang ditunggu-tunggu ya. Kelihatannya di sini adalah zodiak Leo ya, yang insya Allah peluang besar ya, kalian selalu ikut ya nih untuk Leo. Saya juga heran nih, apakah yang ini Gemini ya, itu prediksi saya apakah Gemini, karena setiap ada Leo ada Gemini, ada Gemini ada Leo, kira-kira seperti itu ya. Ini mantap ya, Leo selalu energinya tuh, saya juga heran selalu ngikut ya Leo ya, seperti itu ya. Ini untuk zodiak Leo ya, insya Allah kemungkinan peluang besar ya, kemungkinan peluang besar yang saya katakan itu di bulan Juli. Apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi doa kalian, baik secara lisan ataupun secara tidak sengaja dalam hati, kalian berdoa yang baik-baik ya, itu kelihatannya akan terwujud ya, kelihatannya seperti itu, akan tercapai doa kalian ya. Selamat ya untuk zodiak Leo ya. Saya heran ya sama Leo ini, energinya bagus ya, selalu mengikut ya. Oke, kita buka kartu yang pertama. Oke, apakah ini ya? Di sini ada 9 sobat ya, 9 koin ya. Wanita diliputi 9 koin sama satu burung ya. Terus kartu kedua ada 6 tongkat ya yang dibawa seseorang ini, sama Knight of Pentacle, prajurit naik kuda sedang membawa koin ya. Di sini kartu yang pertama ini sifat ataupun bisa dikatakan tipikalnya ya, orangnya ini penuh semangat juga ya, penuh semangat, penuh ketegasan ya. Orangnya ini bisa dikatakan tegas dan sedikit rada rada mudah amarah lah maksud saya. Tetapi gini, maksud saya itu dia marah itu ada istilahnya tuh dia tidak sembarang marah gitu loh sobat ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia memarahin seseorang itu mesti tujuannya itu membangun ya, mengasih kritikan membangun ya, seperti itu. Mungkin dari tipikalnya saja kelihatannya rada keras ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak kenal mungkin dianggapnya marah ya, karena dia juga istilahnya kalau berbicara juga tidak mau basa-basi, apa adanya dia langsung ceplos-ceplos kalau ngomong, tidak mau ditutup-tutupi. Makanya saya bilang tadi kelihatannya kayak marah gitu loh ya, tetapi marahnya itu mendasar, ada dasarnya ya. Mungkin buat seseorang itu agar lebih baik, agar orang itu diingatkan ya sama ini agar sadar, kira-kira seperti itu sobat ya, intinya ya orang yang zodiak ke-6 ini ya. Oke ya, ini kartu kedua adanya 6 tongkat ya, prajurit naik kuda sedang membawa tongkat di sini sobat ya. Di sini juga dia istilahnya itu pandai ya, pandai mengelola ya. Kalau misalnya dia punya pekerjaan itu pandai memanage, pandai mengelola juga di sini ya. Apalagi kalau saya lihat di sini ketika mungkin bisa saya contohkan ketika dia mungkin bekerja sendiri ya, dalam arti bisa dikatakan wira swasta ya. Ini contoh ya, ketika mendapat pesanan apapun dia sampai malam pun dia kerjakan, kira-kira seperti itu. Jadi keniatan dia itu kuat ya, untuk timbulnya sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan ya, timbulnya kuat orang ini ya, seperti itu. Jadi tidak mau menyerah ya, seperti itu. Dia juga mudah dibohongin ya, kelihatannya orang ini gampang termakan, istilahnya gampang termakan dibohonginnya seorang ya, kira-kira orang ini energinya seperti itu. Oke, untuk kartu ketiga Knight of Pentacles ya, prajurit naik kuda sedang membawa koin. Di sini seperti yang saya bilang tadi ya, tetap dia adanya suatu kefokusan ya, apalagi kalau istilahnya itu memegang suatu pekerjaan, dia ya itu tadi, dia maunya berfokus, dia maunya teliti, tidak mau pikirannya membelok-belok, kira-kira seperti itu. Apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia genggam, dia kerjakan seperti sini ya, seperti itu ya. Terus masalah pengontrolan dia juga lumayan ya, bisa dikatakan teliti ya. Kalau mengontrol pekerjaan itu dia bisa dikatakan orangnya itu sangat teliti di sini. Jadi dia tidak mau nanti adanya kesalahannya, kira-kira seperti itu.
juga kalau saya tangkap energinya banyak keinginan ya orang ini, biarpun sekali lagi tipenya rada keras sedikit ya orang ini, tipenya seperti itu, tapi mudah reda dan mudah memaafkan ya orang ini. Oke ya, kalau saya tangkap ini zodiak yang beruntung, doanya akan bisa terkabul ya, Capricorn ya sobat ya. Sekali lagi selamat ya untuk zodiak Capricorn. Kalau saya prediksi, kalau saya terawang ya, kemungkinan berpeluang besar ya bulan Juli, apapun itu ya doa kalian, baik secara lisan maupun secara tidak sengaja dalam hati kalian berkata yang baik-baik, itu akan terkabul ya, akan terwujud di bulan Juli ya. Oke ya, sudah semua ya. Sekali lagi terima kasih buat semua sahabat saya di channel Ruang Batin tanpa terkecuali ya, yang selalu mensupport saya, yang selalu menonton ketika saya mengupload video-video terbaru ya. Dan sekali lagi saya minta maaf jika saya tidak bisa membalas komen kalian satu persatu. Sering saya bilang saya tetap membaca, kira-kira seperti itu ya. Oke, apapun itu ya, tetap semangat ya, jadikan yang baik sebagai motivasi ya, yang kurang baik jadikan mawas diri dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi ini bersifat prediksi sobat ya, bersifat prediksi ya, saya tidak mendalui Sang Maha Pencipta, yang saya tembak zodiak kalian ya, semoga juga akan bisa mengena sama kalian ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap doa saya untuk kalian semua ya, tanpa terkecuali ya, semua ya. Semoga kalian selalu sehat ya, sehat lahir dan batin ya, diberi keselamatan di dunia wal akhirat juga. Apa yang menjadi hajat kalian bisa terwujud, bisa terkabul, kira-kira seperti itu sobat ya. Saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.